Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar kalian ya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga rezeki kalian lancar selalu teman-teman ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas ya. Ini gagal bayar di aplikasi EasyCash terbaru 2023 dan resikonya ketika kita gagal bayar. Nah, buat kalian yang gagal bayar di aplikasi EasyCash, ini video sangat penting ya. Pokoknya jangan skip-skip ya, dan simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, pembahasan kali ini mengenai gagal bayar di aplikasi EasyCash terbaru 2023 beserta resikonya teman-teman. Ya, yang kita tahu ya bahwa EasyCash ini adalah salah satu pinjaman online legal yang berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan sudah terdaftar di AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, ketika sudah terdaftar di OJK ya otomatis segala aturan yang OJK berikan itu harus ditaati ya, terutama untuk cara penagihan ya, teror WhatsApp ya, penagihan di lapangan ya, bahkan untuk keselik OJK itu semua ada proses atau aturan yang OJK berikan. Nah, tapi di sini ya yang gue rangkum teman-teman ya, ini hanya beberapa pinjaman online legal ya yang sudah berizin di OJK, tapi untuk cara penagihannya itu seenaknya aja teman-teman ya. Lalu gimana bang kalau misalkan ada pesan WhatsApp yang seenaknya gitu, yang tidak mentaati aturan OJK ya, kalian bisa laporkan teman-teman ya, laporkan aja gitu ke Otoritas Jasa Keuangan atau ke pihak yang berwajib. Nah teman-teman, di sini ya gue akan ngebahas nih resiko ya ketika kita gagal bayar di aplikasi EasyCash terbaru 2023 ya. Di sini ya, untuk sepengalaman gue ya dan pengalaman dari beberapa kawan pinjol di sini ya, ada 3 resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi EasyCash teman-teman. Ya, yang pertama untuk teror, WA, ancaman dan intimidasi ini sudah pasti ya. Bukan hanya di pinjol EasyCash aja ya, di pinjol legal lain pun ini teror dan ancaman itu sudah pasti ya diberlakukan oleh pihak debt collector aplikasi pinjaman online teman-teman. Nah, sepengalaman gue ketika gagal bayar di aplikasi EasyCash ya, untuk terornya itu ya, ini rada-rada arogan gitu ya, rada-rada barbar juga teman-teman ya. Karena sebelum lewat jatuh tempo ya, di EasyCash ini sudah gencar menagih nasabah yang gagal bayar gitu, yang telat bayar gitu. Ya. Sama seperti pinjaman online ya, gimana caranya nih supaya debt collector itu menekan nasabahnya itu supaya membayar ya, dengan cara apapun ya, dengan cara mengancam, mengintimidasi, itu sudah pasti teman-teman ya di aplikasi EasyCash ini. Nah, resiko kedua ya, untuk bunga teman-teman ya, bunga denda keterlambatan. Itu gimana bang ya? Kalau di EasyCash sendiri ya, kalian lihat di situ bunganya itu hampir parah teman-teman ya, hampir besar. Ketika kalian telat 1 hari aja bunganya besar teman-teman ya. Cuma karena ini pinjol legal ya, bunga itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Artinya ketika kalian minjam 1 juta ya, bunganya nggak boleh melebihi batas 1 juta gitu ya teman-teman. Nah, risiko selanjutnya ya itu adalah DC lapangan ya. Rumornya di 2023 ini ada DC lapangan EasyCash teman-teman ya, tapi untuk di area atau kota-kota besar saja. Karena di beberapa kasus yang gue temukan ya, dia gagal bayar di aplikasi EasyCash dengan total nilai tagihan yang lumayan besar, 6 juta. Dia disamperin DC lapangan teman-teman ya. Ini untuk di area Jabodetabek ya. Kalau di luar Jabodetabek gimana bang? Ya itu masih random juga teman-teman, hanya di kota-kota besar saja seperti Surabaya, Medan ya gitu. Itu ada sebenarnya DC EasyCash, cuma tidak merata atau masih random ya. Itu karena kantor di EasyCash untuk di beberapa wilayah itu memang sudah ada ya, untuk kantor DC lapangannya ya. Itu teman-teman. Kalau pengalaman gue ketika gagal bayar di aplikasi EasyCash itu belum ada DC lapangannya ya. Gue belum disamperin DC lapangan nih, udah 1 tahun ya. Mungkinan tagihan gue itu waktu gagal bayar di EasyCash itu tahun 2022. Itu tagihannya masih kecil teman-teman ya. Masih kalau nggak salah gue galbay itu hampir 1 jutaan ya, dengan bunganya itu ya. Kalau sekarang ya tetap segitu karena aplikasi EasyCash ini adalah pinjol legal yang berizin di OJK, bunganya tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman ya.
Untuk sampai saat ini alhamdulillah belum disamperin DC lapangan gitu. Berarti yang gue rangkum bahwa DC EasyCash ini masih random teman-teman ya. Masih abu-abu, masih gelap gitu. Ya. Kalau ada yang mengatakan DC lapangan EasyCash itu ada, ya silahkan gitu. Kalian mau percaya atau tidak, yang penting kalian harus siapkan mental aja gitu untuk menghadapi DC lapangan. Ya. Itu teman-teman. Nah, untuk menghadapi DC lapangan sendiri ya, menghadapi DC lapangan EasyCash ya, karena EasyCash ini adalah pinjol legal OJK, otomatis dia sudah tahu dong ya prosedur penagihannya itu seperti apa gitu. Ya. Tidak adanya kekerasan, tidak adanya arogan gitu. Kalau melenceng dari itu, libas saja ya. Hajar. Kalau bisa laporkan gitu. Ya. Karena pada dasarnya ya, semua debt collector pinjol legal itu ketika menagih nasabah itu harus sesuai aturan. Ya. Menagih tidak ada kekerasan, menagih tidak ada ancaman. Ya. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut lagi mulai sekarang terhadap DC lapangan ya. Terutama untuk DC lapangan EasyCash yang katanya di 2023 ini mulai merata. Ya. Oke. Yang penting siapkan mental terlebih dahulu gitu. Nah, resiko selanjutnya yang terakhir, untuk slik OJK gimana bang? Ya. Untuk slik OJK ya, karena ini adalah pinjol legal yang bekerja sama juga dengan bank-bank besar, ya. Dia memasukkan nasabah, data nasabah itu ke slik OJK. Tapi tenang saja teman-teman ya. Untuk slik OJK ini ya, sifatnya itu hanya sementara, apalagi untuk di EasyCash gitu, ya. Untuk di EasyCash ini data nasabahnya itu masih random. Paling untuk tagihan yang besar aja yang dimasukkan ke slik OJK gitu. Ya. Itu teman-teman. Hanya sedikit lah yang dimasukkan ke slik. Ini sih untung-untungan gitu. Karena kalau data nasabah semua gitu yang galbay misalkan di EasyCash itu kan banyak banget gitu ya. Nah, dari semua data nasabah tersebut dialihkan ke slik OJK. Ya, otomatis dari slik OJK itu bakalan mempertanyakan gitu, kenapa nasabah ini pada galbay gitu, ya. Itu apakah cara penagihannya ataukah bunganya yang tinggi, itu dipertanyakan teman-teman. Jadi dari pihak perusahaan EasyCash itu mengirimkan data nasabahnya itu hanya beberapa saja yang mungkin tagihannya yang besar dialihkan ke otoritas jasa keuangan atau slik OJK, ya. Kalau udah ke slik gimana bang? Ya udah. Kalian tidak bakal bisa meminjam di pinjaman online manapun ya. Atau kalian ingin mengambil KPR, KOR itu tidak bisa kalau sudah daftar hitam gitu. Nah, itu adalah beberapa resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi EasyCash teman-teman ya. Sebenarnya ya, resiko terberat yang kalian wanti-wanti itu adalah DC lapangan ya. Karena banyak pertanyaan juga yang mengenai bang, di EasyCash itu ada DC lapangannya enggak? Di wilayah ini ada DC lapangannya atau enggak bang? Ya. Sekali lagi gue katakan teman-teman ya, mulai sekarang jangan menanyakan DC lapangan ya. Siapkan mental aja gitu. Ya. Tanyakan gimana caranya kita menyiapkan mental gitu. Yang apabila ketika DC lapangan ke rumah kita tidak kaget, kita tidak panik gitu, kita tidak takut gitu, untuk menghadapi gitu. Oke. Kalau perlu kalian galbay aja semua lah di aplikasi EasyCash ya. Kalau untuk cara penagihan yang kasar, yang intimidasi, yang arogan gitu, ya. Biar pinjol legal di Indonesia itu ditutup gitu, ya. Biar nasabah tidak terjerat di pinjol gitu. Oke, segitu aja video kali ini ya mengenai gagal bayar, resikonya ketika kalian gagal bayar di aplikasi EasyCash terbaru 2023. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Sekali lagi gue katakan ya, teman-teman jangan panik, jangan takut. Ketika galbay udah galbay aja ya. Jangan pikirin hal-hal yang lain ya. Yang terpenting adalah siapkan mental. Oke, terima kasih. Salam galbay. Thanks for watching.